Oke, Om Riko, mau tanya, beberapa waktu yang lalu Mas Joko sempat menceritakan kejadian pada saat Mas Riko mengalami hutang yang sudah sering sekali disampaikan di YouTube, bahwa ada hutang 300 juta kemudian diselesaikan. Nah, Mas Joko sempat bercerita bahwa apa yang dilakukan Mas Riko pada saat itu. Mas Riko menjawab ML tiap hari. Seperti itu. Nah, boleh dijelaskan maksudnya kata-kata ML tiap hari ini seperti apa, Mas Riko? Oke, jadi itu beneran. Jadi dengan kita, kita perlu bahas tentang seks dulu. Jadi seks itu termasuk salah satu aktivitas yang menghasilkan energi. Oke? Oke. Ya. Jadi biasanya kan ketika kita seks, kita buang energinya lewat ejakulasi atau lewat orgasme puncak. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan aktivitas seks, energinya kan terproduksi. Iya. Kan muncul kan, terbentuk kan, dan kemudian tidak kita buang lewat jalur manapun. Iya. Otomatis kan mengalir energinya ke seluruh tubuh kan. Betul. Beredar dan mengalir secara lancar. Iya. Kemudian ketika kita melakukan seks setiap hari tanpa kita buang satu tetes pun energi, maka diri kita akan mengalami apa yang namanya overflowing energy. Oke. Dan kemudian itu akan mempengaruhi beresonansi dengan kejadian di sekitar kita. Oke. Nah, kalau kita punya hutang ya enak udah. Urusan pasti lebih enak, rezeki lebih lancar. Kalau kita punya masalah sama orang ya tiba-tiba orangnya jadi biasa aja, hubungan jadi terjalin lebih baik-baik aja. Kalau kita kurang harmonis dengan pasangan dan tiba-tiba keharmonisan terjadi dan lain-lain. Rezekinya nambah dan lain-lain. Karena kita mengalami fenomena overflowing energy. Yang selanjutnya apabila itu dibiarkan overflowing tanpa kita lakukan apapun terhadap overflowing itu, kita akan mengalami apa yang dinamakan nomena dalam kaidah spiritual. Jadi kita akan mengalami apa yang dinamakan dengan kesadaran. Ketika energi overflowingnya itu tidak kita apa-apakan, kita biarkan apa adanya. Tidak kita berusaha mengubah. Energi kan tidak bisa musnah kan, hanya bisa diubah bentuknya kan. Ketika tidak diubah bentuknya, hanya dibiarkan apa adanya, itu akan mengalami nomena. Kita sadar bahwa kita adalah, oh ternyata aku adalah yang ini. Tapi kalau untuk manifestasi ya nggak ada masalah. Ya cukup diubah aja kan bentuknya. Secara transmutasi aja energi seksual. Artinya secara otomatis itu akan membantu untuk memberikan Mas Riko kreativitas, solusi, mendekatkan, bahkan membuat tubuhnya seperti seakan-akan magnet solusi begitu. Iya, kayak bergerak sendiri gitu lah. Tahu kayak tubuh kita itu kayak tahu solusinya. Dan ketika energinya overflowing, kita akan mempunyai apa yang dinamakan dengan iman atau faith. Jadi kita seakan-akan itu kayak lebih percaya terhadap semesta, kita menyewakan tubuh kita, ya udah semesta yang menggerakkan. Kayak kita main layang-layang. Kalau kita melawan aliran anginnya, senarnya putus kan. Iya, betul. Tapi kalau kita biarkan layang-layang itu terbawa angin, nggak putus. Enak kan? Ya. Nah, kayak gitu. Ketika kita overflowing energinya, kita tidak kekurangan energi, maka iman itu ada. Itu bagian terpentingnya. Tapi kalau energi kita kecil, kita buang-buang energinya lewat pembuangan sperma, ya kita tidak akan punya kepercayaan terhadap aliran semesta. Itu adalah bagian terpenting. Oke. Artinya pada saat Mas Riko mengalami masalah itu dan sudah menguasai vale orgasm, itu Mas Riko dengan sengaja istilahnya kalau mengumpulkan peluang solusi melalui salah satunya dengan sengaja berarti. Udah, aku akan tiap hari akan melakukan vale orgasm aja tiap hari. Iya, dan tiba-tiba itu tidak ada usaha untuk mengumpulkan peluang. Peluang tiba-tiba datang aja. Tapi Mas Riko berupaya, maksudnya dengan sengaja melakukan vale orgasmnya tiap harinya itu ya? Iya, dengan sengaja. Sampai sekarang. Apa yang terjadi misalnya orang sedang hidupnya baik-baik saja tapi tiap hari dia melakukan vale orgasm? Apakah ada efek samping? Nggak ada? Nggak ada. Akan lebih baik kehidupannya. Oke. Karena kan overflowing energi kan. Ketika energi kadarnya itu tinggi, maka ya kehidupannya lebih tinggi. Ketika itu dibiarkan overflowing, maka nomena spiritual akan terjadi. Apakah ada perbedaan peripheral eyes dengan vale orgasm?
Nah. secara tingkatan energi. Maksudnya misalnya oke deh, misalnya mau vale orgasm, mungkin orang berpikir nanti kita bahas next. Misalnya sendirian, misalnya orang berpikir secara umum kan harus ada pasangannya. Nah, lalu misalnya saya very viral saja, apakah level apa ya istilahnya ya, level energinya itu apakah sama atau bagaimana? Aslinya sama. Aslinya sama, Mas. Aslinya sama. Jadi ketika sampean very viral, sampean biasakan transisinya dari fokus ke open fokus, itu hasilnya sama. Cuma orang rawan kepleset kalau tidak ada kepercayaan terhadap semesta, bener nggak? Iya. Makanya ketika dia energinya tingkat low, dia praktek very viral itu cukup kesusahan. Tapi kalau tingkatnya menengah itu udah enak. Makanya perlu belajar vale orgasme dulu lah. Jadi ada kasus orang dari, kita kan dari dulu udah ada grup tanpa pintu kan. Jadi Betul. sebelum ada course-nya itu udah ada grupnya dari 2016. Iya. Jadi ada seseorang yang dia itu mengira tuh dia udah paham terkait kesadaran, teorinya udah hafal, dia udah ngajarin istrinya dan macam-macam. Nah ternyata setelah dia ikut bersejiwa, ikut course-nya bersejiwa, praktek non ejakulasi seks, dia itu akhirnya paham. Oh, ternyata selama ini aku cuma paham kesadaran itu sebatas di kepala saja, cuma konsepnya saja. Ternyata dia itu baru mengalami secara aktual itu setelah bersejiwa, sebelumnya belum. Dan anehnya istrinya itu mengalami kesadaran itu sehari setelah praktek non ejakulasi seks. Dia belum pernah ada konsep apapun terkait kesadaran. Oh, kesadaran itu harus menyaksikan pikiran, emosi dan lain-lain. Dia nggak ada konsep itu, dia nggak ada sama sekali. Kalau diajarin suaminya, dia nggak paham. Terus tiba-tiba dia paham setelah non ejakulasi sekali. Jadi memang sangat efektif. Sangat efektif karena overflowing energinya. Oke.